Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrut Tamam, NRP 44 dari kelas 3D 3IB, akan presentasikan tentang sistem K3 pada area pergudangan. Gudang merupakan salah satu elemen vital yang dimiliki perusahaan karena di dalamnya terdapat berbagai macam aset perusahaan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, barang jadi, bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Aset-aset tersebut perlu dijaga dengan baik agar produktivitas perusahaan tetap berjalan maksimal. Namun, masih banyak terjadi kecelakaan di area pergudangan, baik dari tenaga kerja maupun dari yang lainnya. Maka dari itu, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan pekerja saat bekerja di area gudang, yakni keselamatan dan kesehatan kerja di pergudangan. Agar kerugian perusahaan dari berbagai aspek, biaya, waktu, cedera, dan produktivitas dapat diminimalkan. Terlebih, proses kerja di gudang mengandung banyak potensi bahaya yang bisa mengakibatkan cedera, sehingga para pekerja harus benar-benar memahami prosedur K3 saat melakukan pekerjaannya. Untuk peraturan tentang K3 secara umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU ini terkenal sebagai aturan pokok K3. UU ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja pada segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang masih berada di dalam wilayah kekuasaan dan hukum Republik Indonesia. Untuk peraturan tentang pergudangan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Perpu Tahun 1960 tentang pergudangan, yang menetapkan bahwa gudang tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Menurut data dari Bureau of Labor Statistics, lebih dari 145.000 orang bekerja di 7.000 gudang di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2012, tercatat 677 kasus kecelakaan fatal terjadi di area gudang. Lebih dari 3 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja setiap tahunnya, dan di antaranya terjadi di area gudang. Untuk penyebab umum terjadinya kecelakaan di gudang, menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, yang pertama diakibatkan oleh kesalahan saat mengoperasikan forklift. Yang kedua, penyimpanan dan penyusunan palet atau barang tidak tepat atau tidak aman. Yang ketiga, lalai atau menggunakan APD yang tidak sesuai. Yang keempat, prosedur K3 yang dirancang manajemen tidak memadai. Yang kelima, melakukan gerakan berulang atau teknik manual handling yang tidak tepat. Selanjutnya, penyebab-penyebab umum terjadinya kecelakaan di gudang. Yang pertama, kesalahan saat mengoperasikan forklift. Bahaya yang bisa terjadi, yaitu kecelakaan forklift paling sering terjadi melibatkan pejalan kaki. Forklift tumbang ketika mengangkat beban, beban terjatuh ketika diangkat, pekerja atau operator tertimpa beban, dan bisa terjadi tabrakan forklift. Untuk solusi yang bisa dilakukan, yaitu operator forklift wajib mengikuti pelatihan, sehingga dapat mengoperasikan forklift sesuai dengan benar dan aman. Hanya pekerja yang kompeten yang diperbolehkan mengoperasikan forklift. Operator harus melakukan perawatan dan perbaikan forklift secara rutin untuk memastikan kondisi forklift selalu aman, menggunakan sabuk pengaman sebelum mengoperasikan forklift, dan mengikuti prosedur keamanan saat mengangkat dan menurunkan palet. Kemudian menghindari pengangkut barang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, penyebab umumnya, yaitu teknik manual lifting dan handling yang tidak tepat. Bahaya yang bisa terjadi yaitu mengakibatkan cedera seperti radang otot, keseleo, gangguan sendi dan tulang pada tangan, bahu, tulang belakang dan kaki, cedera pada otot sekitar leher dan kepala, dan juga bisa mengakibatkan sakit kronis hingga kelelahan. Solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan penilaian risiko pada seluruh aktivitas manual handling dan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Apabila diperlukan, bisa mendesain ulang teknik manual handling dan menggantinya dengan teknik pengangkatan mekanis, misalnya menggunakan lift truck, pallet truck, atau troli. Jika memungkinkan, gunakan peralatan bertenaga,
bukan pengangkatan secara manual oleh tenaga manusia untuk mengangkat barang dengan beban berlebih. Penyebab yang ketiga yaitu hazard communication. Bahaya yang bisa terjadi yaitu dengan tidak sengaja menghirup bahan kimia beracun, bahan kimia kontak dengan mata, atau luka bakar akibat terkena tumpahan atau percikan bahan kimia berbahaya. Solusi yang bisa dilakukan yaitu memastikan setiap bahan kimia berbahaya yang ada di gudang memiliki data material safety data sheet yang lengkap. Memastikan rambu K3 bahan kimia yang terpasang di area gudang terlihat jelas dan dapat dimengerti oleh pekerja dan mengikuti petunjuk pada material safety data sheet saat menangani bahan kimia berbahaya, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja mengenai penanganan risiko bila terpapar bahan kimia, alat pelindung diri yang digunakan, hingga cara membersihkan tumpahan bahan kimia. Untuk penyebab yang keempat, yaitu kelalaian dan penggunaan APD yang tidak tepat. Bahaya yang bisa terjadi yaitu menimbulkan bahaya seperti terkena tumpahan atau percikan bahan kimia, terkena jatuhan benda dari atas, terpeleset atau tersandung. Solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di area kerja, kemudian menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya dan jenis paparan di area kerja. Untuk area gudang, pekerja bisa menggunakan APD seperti pelindung kepala, pakaian pelindung mata, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Yang keempat, yaitu penyimpanan dan penyusunan palet atau barang tidak tepat atau tidak aman. Bahaya yang bisa terjadi yaitu bisa mengakibatkan jatuhnya barang dan mencederai pekerja. Solusi yang bisa dilakukan yaitu jangan menyimpan barang dengan beban berlebih di atas palet, menempatkan barang yang lebih berat di posisi paling bawah atau menengah pada rak, menyusun palet atau barang dengan rapi dan aman, melakukan pemeriksaan pada rak secara berkala oleh orang yang kompeten, dan menggunakan APD pendukung seperti safety helmet, sarung tangan, sepatu safety saat bekerja di area penyimpanan. Yang terakhir, penyebab umum terjadinya kecelakaan yaitu terpeleset dan tersandung. Bahaya yang bisa terjadi yaitu dapat menimbulkan cedera yang serius di area pergelangan kaki, lutut, dan punggung. Bahkan Yuki Healthy and Safety Executive menyebutkan bahwa 90% kecelakaan terpeleset dan tersandung dapat menyebabkan cedera pada tulang. Lebih fatal lagi dapat berujung pada kematian. Solusi yang bisa dilakukan yaitu menghilangkan berbagai jenis kontaminasi pada lantai kerja. Namun jika lantai kerja terlanjur kontaminasi, bersihkan kontaminan sesegera mungkin. Gunakan metode pembersihan lantai yang tepat, lalu memasang rambu sesuai potensi bahaya di area tersebut, seperti rambu K3 terpeleset dan tersandung dan floor marking. Kemudian memastikan pencahayaan di area kerja yang memadai, dan menggunakan alas kaki yang tepat dan anti-slip saat aktivitas di area gudang. Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, intinya manajemen pada operasi gudang terkait aspek K3 sangat diperlukan untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di gudang dan cara pengendaliannya untuk merancang pergudangan yang aman, ergonomis, dan meningkatkan keselamatan kerja di pergudangan, hingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Dikarenakan masih sedikitnya informasi tentang sistem manajemen K3 di pergudangan, maka saran saya terlihat dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di area gudang karena lemahnya sistem manajemen K3 pada tempat kerja, maka diharapkan pada perusahaan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan pada semua orang yang terlibat di dalam aktivitas kerja, khususnya pada para pekerja, untuk menekan nilai risiko kecelakaan yang terjadi pada area pergudangan.